Halo guys, kita udah sampai di Ratu Mboko. Ini Cinda. Kita mau di mana ini? Elena. Amar. Hai. Say hi. Hai. Kita dari kelompok 5 kelas 10G. Hari ini kita di mana teman-teman? Candi Ratu Mboko. Hai. Panas banget. Sorry. Hari ini kita ada di mana? Candi Ratu Mboko. Di atas perbukitan setinggi sekitar 196 meter di atas permukaan laut, berdiri kompleks bersejarah Keraton Ratu Boko. Situs ini terletak di Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, sekitar 3 km dari selatan Candi Prambanan dan 19 km dari kota Yogyakarta, dengan luas kurang lebih 16 hektar. Tempat ini menjadi salah satu peninggalan penting Kerajaan Mataram kuno pada abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Selain nilai sejarahnya, kawasan ini juga menawarkan pemandangan indah dengan aksesibilitas yang cukup baik, jalan beraspal, ATM terjangkau, area parkir luas, serta perjalanan kaki yang tertata. Berdasarkan prasasti yang ditemukan, kawasan ini dahulu dikenal sebagai Abhayagiri Wihara yang berarti biara Buddha yang damai. Prasasti tertua bertanggal 792 Masehi. Para ahli meyakini bahwa Rakai Penangkaran dari dinasti Sailendra membangun tempat ini sebagai lokasi mendekatkan diri secara spiritual setelah turun dari tahta. Seiring waktu, fungsinya berkembang dan namanya berubah menjadi Walaing Kraton, yang berarti istana. Hal ini menunjukkan bahwa kawasan ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan kerajaan. Keraton Ratu Boko juga dikenal melalui legenda rakyat, yaitu kisah Prabu Boko dalam cerita Roro Jonggrang. Dalam legenda tersebut, bukti ini digambarkan sebagai lokasi istana sang raja. Meski bersifat cerita rakyat, kisah ini menambah daya tarik budaya situs ini. Saat memasuki kawasan, pengunjung akan melihat gerbang utama yang megah dengan 3 pintu dan 2 tingkat teras. Struktur ini diduga menjadi pintu masuk utama kompleks kerajaan. Di dalamnya terdapat sisa-sisa bangunan seperti pendopo yang dahulu digunakan untuk menerima tamu dan mengadakan pertemuan penting. Kini yang tersisa hanyalah fondasi batu karena bagian atas bangunan dahulu terbuat dari kayu. Terdapat pula paseban sebagai balai pertemuan, candi pembakaran, serta sumber suci yang digunakan untuk keperluan upacara keagamaan. Di bagian utara kompleks terdapat Gua Lanang dan Gua Wadon yang diyakini sebagai tempat pertapaan. Sementara itu, area Kaputren dipercaya sebagai tempat pemandian keluarga kerajaan.
lengkap dengan kolam yang dahulu digunakan untuk beristirahat. Keunikan Keraton Ratu Boko terletak pada perpaduan unsur Hindu dan Buddha. Ditemukan arca Durga, Ganesha, serta yoni yang bercorak Hindu, dan juga stupa serta prasasti bercorak Buddha. Hal ini menunjukkan kehidupan keagamaan yang berdampingan pada masa itu. Kini, Keraton Ratu Boko menjadi salah satu situs warisan budaya penting di Indonesia. Selain sebagai destinasi wisata, tempat ini juga menjadi sumber pembelajaran sejarah tentang kehidupan masyarakat Jawa kuno dan perkembangan arsitektur pada masanya. Kompleks tersebut memiliki sistem drainase alami yang dirancang dengan cermat oleh para pengelola pada masa lalu. Mereka memahat saluran air langsung pada lapisan batuan atau litosfer, agar air hujan dapat mengalir dengan lancar sehingga mencegah erosi dan genangan yang dapat merusak fondasi bangunan. Dalam pembangunan, struktur utamanya seperti gerbang, digunakan batu andesit yang kuat dan tahan lama. Berasal dari endapan vulkanik hasil aktivitas Gunung Merapi yang banyak ditemukan di sekitar aliran sungai wilayah tersebut. Kondisi udara di sekitar Keraton Ratu Boko cukup bersih dan sejuk karena berada di dataran tinggi dengan area terbuka serta jauh dari kawasan industri. Angin yang bertiup di ketinggian membuat sirkulasi udara terasa segar. Tingkat pencemaran udara relatif rendah dan jarang menimbulkan gangguan bagi wisatawan. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, situs ini juga menjadi sumber kehidupan ekonomi warga sekitar. Banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari warung, jasa pemandu wisata, hingga petugas keamanan. Menjaga keutuhan bangunan, relief, dan kebersihan lingkungan bukan hanya bentuk pelestarian sejarah, tetapi juga upaya menjaga mata pencaharian. Jika keraton rusak atau kehilangan daya tarik, jumlah pengunjung akan menurun dan berdampak langsung pada ekonomi warga. Saat kami berkeliling Keraton Ratu Boko, kami menempuh perjalanan dengan 4.115 langkah dengan 156 kalori yang kami keluarkan.